Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Arfia Gina Rohima, biasa dipanggil Gina, merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4 dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada video ini, saya ingin membahas tentang bahasa dan sastra Indonesia. Pembahasannya dimulai dari bunyi bahasa, kemudian identifikasi diri, tentang persuratan juga, dan lain sebagainya. Pembahasan yang pertama dimulai dari tentang bunyi bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa merupakan alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Bahasa juga merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, fungsi bahasa sendiri yaitu yang pertama, bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, bahasa merupakan alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa merupakan alat untuk mengadakan integrasi dan melakukan adaptasi sosial. Dan yang keempat, bahasa sebagai alat mengadakan kontrol sosial. Selanjutnya ada istilah tentang bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena dua benda atau lebih bergeseran atau berbenturan. Nah, sebagai getaran udara, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian gelombang-gelombang bunyi tersebut dapat diterima oleh telinga. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bahasa atau bunyi ujaran merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Dalam bunyi bahasa terdapat istilah fonem. Fonem merupakan satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Perbedaannya dengan huruf itu merupakan lambang bunyi, sedangkan fonem yaitu bunyinya. Fonem terbagi menjadi dua bagian, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Fonem vokal merupakan fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Contohnya, fonem vokal yaitu merupakan huruf vokal sendiri, yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Sedangkan fonem konsonan merupakan fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Fonem konsonan terdiri dari huruf konsonan selain fonem vokal yaitu A, I, U, dan O. Huruf atau fonem vokal disebut juga dengan huruf hidup, sedangkan fonem konsonan atau huruf konsonan disebut juga dengan huruf mati. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang deskripsi kata benda. Kata benda merupakan kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Kata benda juga disebut dengan nomina. Karakteristik dari kata benda sendiri, yang pertama yaitu kata benda bisa diperluas maknanya. Yang kedua, kata benda bisa diingkarkan atau ditolak kebenarannya. Ketiga, kata benda bisa sebagai subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Yang keempat, kata benda bisa mengalami reduplikasi dalam suatu kalimat, yaitu menjadi kata ulang. Yang kelima, kata benda bisa menjadi pemajemukan. Kata benda terbagi menjadi dua bagian, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Keduanya berbeda. Kata benda konkret merupakan kata benda yang berwujud atau benar-benar ada secara fisik dan nyata, serta bisa kita rasakan dan bisa dilihat dengan panca indera. Contohnya seperti apel, pil, dan lain sebagainya. Sedangkan kata benda abstrak merupakan kata benda yang tidak berwujud dan tidak berbentuk. Contohnya kata kebijaksanaan, ketakutan, bahaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu identifikasi diri. Identifikasi diri dimaknai dengan proses untuk membuktikan atau mengenali sesuatu. Contohnya, dalam melakukan registrasi di aplikasi dengan keamanan tinggi, kita harus melakukan identifikasi ulang. Gunanya, karena aplikasi tersebut perlu mengenali siapa saja yang membukanya. Nah, bagaimana sih cara kita menuliskan nama diri kita sendiri? Nama merupakan sesuatu yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, namun tidak memberitahu lebih lanjut mengenal apa itu.
Nah, cara penulisan nama sendiri diawali dengan huruf kapital atau huruf depannya harus huruf kapital. Contohnya, nama Aisyah. Huruf depannya kan huruf A, jadi harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, selain itu, kita juga harus bisa memperkenalkan diri kita sendiri. Contohnya seperti saya di awal dengan kalimat sapaan terlebih dahulu, yaitu halo, perkenalkan nama saya Nur Arfia Gina Rohimah, biasa dipanggil Gina atau akrab disapa dengan Gina. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu tentang kata sapaan. Kata sapaan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menegur, mengajak berbicara, atau menggantikan nama seseorang dalam suatu percakapan atau pembicaraan. Kata sapaan juga merujuk pada kata atau sebuah ungkapan yang sengaja dipakai untuk menyebut atau memanggil mereka yang terlibat dalam suatu peristiwa. Ciri-ciri kalimat sapaan sendiri atau kata sapaan sendiri yang pertama yaitu pada penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, kata sapaan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi percakapan. Yang ketiga, kata sapaan dipengaruhi oleh adat istiadat. Dan yang keempat yaitu dalam penggunaan kata sapaan dipengaruhi juga oleh status. Dan tentunya ciri kata sapaan yang utama yaitu tidak memiliki perbendaharaan atau kosakata. Contoh dari kata sapaan sendiri yaitu selamat datang, selamat siang, halo, hai, dan lain sebagainya. Nah, kalimat sapaan dengan teman sebaya sendiri contohnya seperti halo guys, apa kabar semuanya. Nah, sedangkan kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua biasanya menggunakan kata seperti bapak, ibu, paman, bibi, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu tentang dialog, prolog, epilog, dan monolog. Dialog merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dialog merupakan hal yang cukup penting dalam teks. Nah, dalam karya sastra lain seperti sastra tulisan atau menulis fiksi, dialog memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai gambaran percakapan tokoh-tokohnya. Yang kedua, dialog munculkan karakter masing-masing tokoh. Selain itu juga yang ketiga, dialog memunculkan beberapa perbedaan dari masing-masing tokoh, contohnya perbedaan budaya. Misalnya percakapan antara dua orang atau lebih dengan dialek atau logat yang berbeda. Kemudian prolog. Prolog merupakan pembukaan dalam pertunjukan sandiwara atau bagian naskah yang ditulis oleh pengarang di awal cerita. Pada dasarnya, prolog itu merupakan pengantar naskah yang bisa berisi satu atau lebih keterangan dan juga mendapat pendapat pengarang tentang cerita atau teks drama yang disajikan. Prolog bisa juga diartikan sebagai pendahuluan atau peristiwa pendahuluan. Fungsi prolog yaitu menerangkan atau memberi gambaran mengenai situasi, cerita, atau drama. Prolog dibuat dengan tujuan utama agar pembaca berminat terhadap isi dalam sebuah cerita. Oleh karena itu, biasanya prolog berisi sinopsis dari tokoh, biografi singkat mengenai para tokoh, dan tulisan sebagai gambaran dari konflik yang terjadi dalam cerita atau drama tersebut. Yang ketiga yaitu tentang epilog. Epilog sendiri merupakan bagian penutup pada karya sastra atau sebuah cerita. Epilog umumnya berisi mengenai amanat atau kesimpulan yang bisa diambil pelajarannya baik pada cerita atau drama. Epilog merupakan bagian penutup yang sifatnya itu cukup penting dengan tujuan sebagai bekal untuk pembaca atau penonton agar dapat mengambil hikmah dari konflik-konflik yang terjadi pada cerita. Biasanya epilog akan muncul kata bijak untuk pembaca maupun penonton. Selain itu, amanat fungsi dari epilog sebagai amanat fungsi dari epilog yaitu menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud dari karya sastra tersebut kepada pembaca atau penonton. Nah, yang terakhir yaitu monolog. Monolog merupakan percakapan antara satu orang atau percakapan seorang pemain drama dengan dirinya sendiri. Biasanya ucapan tersebut dilakukan oleh satu pemain drama di dalam hati dengan berkata dengan diri sendiri untuk ditujukan kepada orang lain. Isinya mungkin bisa ungkapan rasa senang, rencana yang akan dilaksanakan dengan orang lain, atau sikap terhadap suatu musibah atau kejadian, ungkapan rasa sedih, dan lain sebagainya. Fungsi monolog sendiri biasanya menegaskan keinginan atau harapan dari tokoh tunggal tersebut terhadap suatu hal, biasanya kepada orang lain dengan bentuk penyesalan, emosional, dan tokoh yang berandai-andai. Pembahasan yang keenam yaitu tentang membaca dan membaca petunjuk. Membaca sendiri merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Nah, apa aja sih syarat menjadi pembaca yang baik? Yang pertama, memulai membaca sesuatu yang kita sukai. Yang kedua, memiliki target membaca yang jelas. Yang ketiga,
kita harus membaca secara aktif. Yang keempat, selalu mengembangkan keterampilan membaca. Dan yang kelima, kita harus berbagi hasil bacaan kita terhadap kepada orang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca berdasarkan caranya itu ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Baca nyaring sendiri merupakan kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis secara jelas. Nah, kemudian yang kedua yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa bersuara atau tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Selanjutnya ada jenis membaca berdasarkan cakupan bacaan yang terdiri dari membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca sebanyak mungkin teks bacaan dalam waktu sesingkat mungkin. Tujuannya untuk memahami isi yang penting dengan cepat secara efisien. Baca ekstensif terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama membaca survei. Baca survei merupakan sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran serta ruang lingkup dari bahan yang hendak kita baca. Yang kedua yaitu membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat dan memperhatikan bahan tulisan untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Yang ketiga yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh jenis pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang kita baca. Nah, yang kedua yaitu membaca intensif. Membaca intensif merupakan membaca yang dilakukan secara saksama. Dalam membaca ini, kita hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Dari membaca intensif ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu membaca teliti. Membaca teliti dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara saksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulisan, serta pola-pola fiksi. Yang ketiga, membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang keempat, membaca ide. Baca ide merupakan sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Selanjutnya yaitu ada definisi mengenai membaca petunjuk. Membaca petunjuk merupakan sebuah kegiatan membaca yang mencakup instruksi, perintah, pedoman, dan dapat memengaruhi pembaca agar buat sesuatu. Teks membaca petunjuk biasanya dinyatakan secara langsung dalam bentuk kalimat perintah, disertai juga dengan penjelasan untuk membantu pembaca memahami petunjuk dengan lebih baik. Penjelasan tersebut dapat berupa catatan, peringatan, atau teori mengapa sesuatu harus dikerjakan sebagaimana dinyatakan oleh petunjuk tersebut. Bahasannya ketujuh yaitu tentang membaca puisi dan membaca teks. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Sedangkan prosa berbeda dengan puisi. Prosa merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk cerita dan disampaikan menggunakan narasi. Puisi biasanya merupakan satu kesatuan baris, bait, atau sajak yang bermakna konotasi atau makna tambahan. Sementara prosa pada umumnya memiliki makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Karakteristik dari puisi sendiri yang pertama yaitu puisi memiliki rima dan irama. Yang kedua, puisi terdiri dari beberapa baris dan bait. Yang ketiga, memiliki makna yang kiasan. Yang keempat, puisi memiliki amanat. Dan yang kelima, puisi memiliki pilihan kata imajinasi. Sedangkan karakteristik dari prosa sendiri, yang pertama, prosa memiliki alur cerita. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga, memiliki sudut pandang. Yang keempat, adanya latar dalam penceritaan. Dan yang keempat, juga memiliki amanat. Tata cara membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama yaitu pelafalan yang tegas. Ketika kita membaca puisi dengan pelafalan yang tegas, maka kata yang kita ucapkan akan menjadi jelas. Nah, yang kedua, memperhatikan artikulasi. Artikulasi dalam pembacaan puisi merupakan pengucapan lambang bahasa sesuai dengan pola-pola standar sehingga apa yang diucapkan mudah dipahami pendengar. Artikulasi dalam pembacaan puisi mencakup intonasi atau tinggi rendahnya suara dalam mengucapkan kata atau kalimat, kemudian pelafalan sebagaimana yang dijelaskan pada poin sebelumnya, dan juga kefasihan dalam mengucapkan kata dan kalimat pada puisi. Nah, yang ketiga,
ekspresi dan mimik. Ekspresi diperlukan untuk menggambarkan segala bentuk rasa dari isi puisi yang dibacakan, sehingga pembaca puisi selayaknya sebagai pemeran dalam sebuah pementasan drama atau teater. Contohnya, kalau kita membaca puisi dengan tema sedih, seperti mengusung tema kematian, maka pembaca perlu membangun ekspresi wajah yang terlihat sedih lalu didukung dengan artikulasi, seperti membuat suara saat menangis terisak. Sebaliknya, saat membacakan puisi dengan menceritakan suatu kebahagiaan, maka ekspresi pembaca puisi juga mengikuti agar isi puisi bisa disampaikan dengan sangat jelas kepada pembaca. Menariknya, perubahan ekspresi wajah pada pembacaan puisi tidak terjadi secara intens, sebab satu judul puisi biasanya menggambarkan satu perasaan saja, sehingga saat membacakan puisi sedih, maka bisa melatih ekspresi wajah terlihat sedih dari awal. Yang keempat yaitu kita harus memainkan gestur tubuh. Dalam membaca puisi, tidak hanya perlu bermain ekspresi wajah atau mimik yang disesuaikan dengan tema tersebut, tetapi bermain dengan gestur tubuh atau gerak-gerik tubuh saat membacakan puisi juga penting. Nah, yang kelima yaitu kita harus menguatkan mental. Membaca puisi berkaitan juga dengan mental. Mental di sini bisa mengarah pada rasa percaya diri yang memang perlu dipupuk sejak awal, apalagi untuk pembacaan puisi di hadapan banyak orang. Harus yakin bisa membacakan puisi dengan baik sehingga bisa berlatih dengan serius dan bisa fokus. Yang keenam, baca dan memahami supaya tidak salah. Yang ketujuh, atur pernapasan juga agar stabil. Yang kedelapan, kita harus mengetahui makna puisi. Dan yang kesembilan yaitu menggunakan pakaian yang mendukung. Selanjutnya yaitu tata cara membaca teks dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu bertanya tentang hal-hal yang kurang dipahami dalam bacaan. Jika ada kata sulit, jika maksud bacaan tidak mudah untuk dipahami, tanyakan kepada orang yang lebih ahli, atau kalau perlu tanyakan kepada penulisnya. Yang kedua, ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulangi kalimat yang baru saja dibaca. Itu akan mengurangi kecepatan membaca, dan sebaiknya kita harus berkonsentrasi pada bacaan. Yang ketiga, pilih buku yang kita baca dengan bijak. Yang keempat, diskusikan buku yang kita baca kepada teman-teman yang juga membaca buku tersebut. Yang kelima, cari tempat paling nyaman untuk membaca. Yang keenam, simpulkan apa yang telah kita baca pada satu bab buku. Terus yang ketujuh, yaitu jangan terlalu cepat ketika membaca. Yang kedelapan, jika ingin cepat membaca, baca kesimpulan dari bacaan tersebut. Yang kesembilan, jangan terpaku pada beberapa kata. Sebaiknya dari membaca jangan berpaku pada satu kata, apalagi dengan berpaku pada ejaan. Dengan begitu kecepatan membaca akan meningkat. Yang ke-10, catat pokok-pokok pikiran yang penting yang terdapat dalam bacaan, karena sangat membantu kita untuk memahami bacaan tersebut. Pembahasan yang ke-8 yaitu tentang menulis huruf tegak bersambung. Huruf tegak bersambung merupakan cara menulis yang dilakukan secara bersambung dan tidak terputus pada setiap kata yang ditulisnya. Bentuknya mirip seperti huruf Latin biasa, namun ditulis secara berangkai dan menyatu satu sama lain. Huruf tegak bersambung biasanya dipelajari oleh orang-orang yang ingin menulis dengan indah. Huruf tegak bersambung biasanya ditulis pada buku bergaris 3 yang biasa digunakan oleh peserta didik sekolah dasar untuk mempelajari huruf tegak bersambung. Pembahasan yang ke-9 yaitu tentang ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan bisa juga disebut dengan sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan juga sama juga disebut dengan rangkuman. Hasil meringkas artinya memendekkan cerita atau mengambil intisarinya saja, sementara merangkum artinya menyatukan atau merangkai pokok-pokok pembicaraan, uraian, dan sebagainya. Ciri-ciri ringkasan yang pertama yaitu pengungkapan kalimat suatu karangan dalam bentuk yang singkat atau padat, yang singkat dan padat. Yang kedua, memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Yang kedua, mempertahankan urutan ide-ide pokok saat menyusun ringkasan. Yang keempat, susunan ringkasan, sudut pandang, dan isinya mengikuti karangan asli. Dan yang kelima, menggunakan kalimat yang pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Ringkasan berbeda dengan ikhtisar. Ikhtisar hanya memperhatikan hal-hal yang penting dan mengambil bagian tertentu, serta penulisannya pun lebih bebas. Sedangkan ringkasan memperhatikan urutan suatu karangan dan bersifat formal, serta mengambil hampir seluruh bagian dari teks aslinya. Langkah-langkah membuat ringkasan itu apa aja sih? Yang pertama, sebelum menulis ringkasan,
kita harus membaca dulu seluruh isi naskah asli secara berulang-ulang untuk mengetahui maksud dan sudut pandang pengarangnya. Yang kedua, setelah membaca berulang kali, semua gagasan penting harus dicatat dan digarisbawahi. Yang ketiga, penulis ringkasan dapat menyusun ringkasan dari ide-ide pokok yang sudah dicatat. Yang keempat, sebaiknya perhatikan juga beberapa ketentuan. Yang pertama seperti menyusunnya dalam kalimat tunggal dan hindari kalimat majemuk. Yang kedua, jika memungkinkan, ringkasan semua kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Jika memungkinkan, buang semua kata keterangan atau kata sifat. Kecuali jika kata sifat atau kata keterangan dipakai untuk menjelaskan gagasan umum yang tersirat. Bahasan yang ke-10 tentang parafrasa. Parafrasa merupakan pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Selain itu, parafrasa juga bisa berarti penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Memparafrasakan artinya menguraikan kembali suatu teks dalam bentuk lain. Parafrasa tidak sama dengan meringkas atau ringkasan. Ringkasan terjadi saat kalian memberikan gambaran umum tentang subjek atau gambaran umum dari ide utama penulis secara keseluruhan. Ringkasan biasanya jauh lebih pendek daripada dokumen asli dan dapat menunjukkan ide paragraf dalam satu kalimat. Ciri-ciri dari parafrasa sendiri, yang pertama, parafrasa biasanya memiliki bentuk tuturan atau perkataan yang berbeda dari sumber asli. Sumber asli yang dimaksud di sini adalah kalimat atau paragraf yang akan diparafrasakan. Yang kedua, parafrasa memiliki struktur bahasa dan cara penyampaiannya berbeda dari sumber asli. Dan yang ketiga, parafrasa memiliki makna dan substansi tuturan yang tidak berubah dari aslinya. Dan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah parafrasa. Yang pertama, baca teks yang ingin diparafrasakan secara keseluruhan. Yang kedua, cari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam teks tersebut. Yang ketiga, tentukan bentuk tuturan atau perkataan yang akan mengubah susunan teks tersebut dengan tidak mengubah artinya. Yang keempat, susun pokok pikiran dalam tulisan yang baru. Yang kelima, sempurnakan pokok pikiran tersebut. Dan yang keenam, bentuk wacana sesuai keinginan. Pembahasan yang ke-11 yaitu mengenai surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi merupakan surat yang ditulis untuk menyampaikan informasi menyangkut hal-hal tugas atau kegiatan seperti organisasi, instansi, atau lembaga. Kemudian, surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Kegiatan berkirim surat biasanya terjadi dalam pergaulan sehari-hari seperti antara orang tua dan anak yang tinggal berjauhan, antar kerabat, teman, dan sebagainya. Surat resmi berbeda dengan surat pribadi. Bedanya itu ada beberapa bagian-bagian surat resmi yang memiliki ciri khusus dan membuatnya mudah untuk dikenali. Selanjutnya yaitu karakteristik surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi sendiri memiliki karakteristik yang pertama yaitu menggunakan kata baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif serta mudah dipahami konteksnya. Yang ketiga yaitu surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit melainkan bahasa eksplisit. Yang keempat, dilengkapi kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Yang kelima, di dalam surat resmi dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Dan yang keenam, dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Sedangkan karakteristik surat pribadi, yang pertama, surat pribadi tidak memiliki kop surat. Yang kedua, surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Yang ketiga, bagian salam pembuka atau penutup sangat beragam dan sifatnya lebih santai. Yang keempat, bahasa yang digunakan bebas alias tidak baku dan sangat disesuaikan dengan keinginan penulis. Dan yang kelima, format suratnya bebas. Ada beberapa macam-macam surat resmi. Yang pertama, surat keputusan. Surat keputusan mempunyai fungsi untuk menyampaikan keputusan pimpinan atau atasan terhadap suatu permasalahan. Contohnya, surat keputusan pengangkatan, surat keputusan pencopotan, dan lain sebagainya. Yang kedua, surat permohonan. Surat permohonan ini bisa dilakukan oleh pihak personal yang ditujukan kepada instansi ataupun antar lembaga. Contohnya adalah surat permohonan bantuan dana, surat permohonan mutasi kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu surat kuasa. Surat kuasa keberadaannya berguna untuk membuktikan bahwa telah ada penunjukan kuasa secara resmi kepada seseorang. Di dalam surat tersebut, kita perlu menuliskan pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa.
Yang keempat, surat pengantar. Surat pengantar biasanya digunakan oleh masyarakat umum yang ingin mengurus dokumen tertentu kepada instansi pemerintah. Contohnya adalah surat pengantar dokumen, surat pengantar keterangan tidak mampu, surat pengantar kerja, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu surat perintah. Surat perintah berguna untuk menyampaikan instruksi dari atasan kepada bawahan. Contohnya surat perintah lembur, surat perintah perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Yang keenam, surat undangan. Surat undangan ada yang sifatnya resmi, contohnya surat panggilan kerja, surat panggilan dari kejaksaan, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu surat edaran. Surat ini memiliki fungsi sebagai pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, contohnya surat edaran hari libur, surat edaran pelaksanaan kegiatan, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ke-12 yaitu mengenai formulir dan kwitansi. Formulir merupakan sehelai kertas yang tercetak yang menyediakan ruangan untuk dimuat catatan-catatan, informasi atau instruksi-instruksi yang akan diteruskan kepada individu-individu atau organisasi lain. Jenis-jenis formulir sendiri, contohnya seperti formulir riwayat hidup, formulir permintaan izin, formulir pendaftaran, formulir wesel pos, formulir kartu anggota, formulir kartu pos, dan formulir slip tabungan, serta lain sebagainya. Kemudian ada namanya kwitansi. Kwitansi merupakan dokumen yang memiliki fungsi sebagai bukti pembayaran atau penerimaan dana. Penerima mengeluarkan serta menandatangani dokumen yang kemudian diserahkan kepada pembayar atau pemberi uang. Adanya kwitansi untuk menyederhanakan proses pembukuan untuk pencatatan arus kas masuk dan keluar. Kwitansi pada umumnya mencakup informasi kod perusahaan, nomor kwitansi, nama pemberi uang, jumlah nominal, angka dan huruf, penjelasan tujuan pembayaran, lokasi serta tanggal pembayaran atau penerimaan uang, dan juga tanda tangan dan nama penerima. Ada beberapa macam-macam kwitansi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, kwitansi bukti pembayaran. Yang kedua, kwitansi transaksi produk. Yang ketiga, kwitansi transfer uang. Yang keempat, kwitansi cash receipt. Yang kelima, kwitansi serah terima uang. Pembahasan yang ke-13 atau yang terakhir yaitu tentang naskah pidato. Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Oleh karena itu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan. Pada umumnya, pidato dibawakan oleh seorang yang memberi orasi serta pernyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Ciri-ciri pidato sendiri, yang pertama, setiap pidato terdapat tujuan yang jelas, yaitu untuk menyampaikan gagasan, ide, atau hal lainnya di depan umum. Yang kedua, isi pidato yang disampaikan sesuai dengan topik tertentu yang sedang atau akan berlangsung. Yang ketiga, penyampaian pidato menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pendengarnya. Yang keempat, cara penyampaian pidato disesuaikan dengan audiens atau para pendengarnya. Yang kelima, isi pidato harus jelas, objektif, mengandung kebenaran, dan tidak menimbulkan pertentangan. Dan yang keenam, pidato menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Kemudian tujuan pidato sendiri secara umum, yang pertama, meyakinkan pendengar atau meyakinkan pendengar agar mau mempercayai apa yang dikatakan. Yang kedua, mendorong atau memberikan motivasi kepada pendengar agar para pendengar terbangkitkan semangat atau emosinya. Yang ketiga, memberikan sesuatu kepada halayak ramai agar diketahui oleh pendengar. Yang keempat, bertindak atau berbuat. Misalnya, berpidato tentang pendirian sebuah rumah ibadah sehingga pendengar bertindak untuk memberikan sedekah. Yang kelima, menyenangkan atau menghibur sehingga pendengar merasa terhibur dan betah mendengarkan pidato. Sedangkan tujuan pidato berdasarkan jenis teksnya, yaitu yang pertama, informatif. Teks pidato ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Yang kedua, argumentatif, bertujuan untuk meyakinkan para pendengar. Yang ketiga, rekreatif, bermaksud untuk membuat orang lain senang dan dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Dan yang keempat, persuasif, bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Kemudian ada langkah-langkah menulis naskah pidato. Yang pertama,
menentukan tema atau pokok pembicaraan. Yang kedua, menganalisis karakteristik target audiens. Yang ketiga, mencatat ide atau gagasan pokok yang akan disampaikan dalam pidato. Yang keempat, menentukan tujuan pidato. Yang kelima, menyusun kerangka pidato yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi naskah pidato dan menjadi uraian yang detail. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review materi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.